Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang penyusunan anggaran jangka panjang. Next. Untuk anggota kelompok 2 yang pertama saya sendiri, Deneda Ika Farera, beserta rekan saya, Ika Fitri Rohandayani, Nadina Filania, dan Reni Aprilianingsi. Pengertian anggaran jangka panjang. Anggaran jangka panjang merupakan pedoman dari penyusunan anggaran jangka pendek. Anggaran jangka pendek merupakan rincian dari anggaran jangka panjang. Anggaran modal atau capital budget merupakan anggaran jangka panjang atau anggaran strategis, tetapi anggaran jangka panjang tidak selalu berupa anggaran modal. Anggaran modal pada umumnya berupa anggaran untuk investasi produk modal atau aset tetap. Next. Perencanaan investasi, produk modal perlu dilakukan penilaian terlebih dahulu. Apakah rencana investasi produk modal tersebut layak untuk disetujui atau harus ditolak karena tidak layak. Rencana investasi untuk produk modal perlu dilakukan penilaian terlebih dahulu dikarenakan yang pertama, investasi produk modal biasanya meliputi jumlah uang yang relatif besar. Yang kedua, hasil dari investasi baru diperoleh dari masa mendatang. Yang ketiga, uang yang dikeluarkan akan terikat dalam jangka waktu panjang. Yang keempat, direncanakan pada masa sekarang dalam kondisi yang belum pasti di masa mendatang. Sehingga ketepatan dalam penyusunan anggaran sangat diperlukan dalam penilaian rencana investasi. Yang kelima dan yang terakhir, kesalahan dalam pengambilan keputusan menimbulkan penghapusan yang tidak dapat dihindari di masa mendatang. Dalam penilaian rencana investasi ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, seperti arus kas, nilai waktu dari uang, dan biaya modal. Next. Investasi. Metode penilaian usul investasi yang dapat digunakan antara lain masa pulih, nilai sekarang bersih, indeks kemampuan, tingkat imbalan internal, dan yang terakhir tingkat imbalan akunting. Masa pulih. Masa pulih atau payback period adalah jangka waktu yang diperlukan untuk memulihkan dan mendapatkan kembali modal yang diinvestasikan. Metode masa pulih memperhitungkan arus kas masuk bersih, tetapi tidak memperhitungkan nilai waktu dari uang dan tidak mengukur kemampuan. Seperti dalam kasus rencana investasi dari perusahaan Kecap Sehat yang telah kita kemukakan dulu, masa manfaat produk modal berupa mesin dan peralatan pokok hanya berumur 5 tahun. Sedangkan investasi terhadap produk modal lain masa manfaatnya lebih dari 5 tahun. Oleh karena itu, masa manfaat mesin dan peralatan pabrik hanya 5 tahun, berarti umur proyek tersebut hanya 5 tahun. Sebab, tanpa mesin dan peralatan pabrik, tidak mungkin perusahaan ini mampu beroperasi sebagaimana mestinya. Next. Seharusnya sebelum mesin dan peralatan masa manfaatnya berakhir, perusahaan Kecap Sehat sudah membeli atau meremajakan rehabilitasi mesin dan peralatan pabrik sehingga operasi perusahaan terus berlanjut. Anggap saja perusahaan ini tidak membeli mesin dan peralatan pabrik yang baru dan juga tidak meremajakan mesin tersebut. Berarti umur proyek perusahaan Kecap ini hanya 5 tahun. Sebagai contoh pada akhir tahun kelima, yaitu tahun 2019, aset tetap perusahaan buku dijual sama dengan nilai buku yang terdapat dalam neraca tahun 2019. Berarti arus kas masuk bersih atau AKMB atas jualan aset tetap pada tahun 2019 sebagai berikut.
Nilai aset tetap tahun 2019 senilai 22.133.000. Aset tetap tanah awal tahun 2015 323.000. Untuk AKMB tahun 2019 atas aset tetap yang dijual 21.810.000 diperoleh dari 22.133.000 dikurangi 323.000. Seperti terdapat pada data usul investasi, tanah awal tahun 2015 tidak termasuk unsur investasi. Karena tanah sebesar 323.000 tersebut sudah dimiliki sebelum awal investasi. Oleh karena metode masa pulih tidak memperhatikan nilai waktu dari uang atau bunga, maka yang digunakan AKMB pada tabel 1425 sebagai berikut. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ika Fitri. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Denada. Jadi untuk tahun 2019 itu menjadi 3.393 itu diperoleh dari tabel 14.1 yang ada di buku halaman 277 di bagian anggaran harga. Dan untuk tahun 2016 senilai 5.670.172 dan tahun 2017 senilai 5.003.064 dan tahun 2018 senilai 4.012.850. Jadi di totalnya ada 5.369 AKMB selama 4 tahun. AKMB adalah arus kas masuk bersih. Nah, untuk AKMB tahun 2019 sebelum aset tetap dijual itu senilai 2.417.800. Untuk AKMB tahun 2019 atas aset tetap yang dijual itu senilai 21.819.000 rupiah. Jadi untuk AKMB tahun 2019 setelah aset tetap dijual diperoleh 24.227.800 dari hasil penjualan AKMB tahun 2019 sebelum aset tetap dijual ditambah dengan AKMB tahun 2019 atas aset tetap yang dijual. Nah, untuk jumlah usul investasi awal tahun 2015 itu 33 juta. Itu dibuat dari soal yang di buku. Nah, untuk AKMB selama 4 tahun kan diperoleh dari itu totalnya 18.599. Jadi itu dikurangi, jadi sisa investasi yang belum kembali senilai 4.994.639. Nah, ini adalah tabel dari perhitungan AKMB perinciannya. Jadi perolehan dari 2.339 yang tahun 2015 itu diperoleh dari depresiasi pabrik, depresiasi alat pemasaran, depresiasi alat kantor, ada penghapusan piutang. Jadi ini rinciannya. Berarti investasi tersebut belum dipilih atau payback selama 4 tahun karena masih ada sisa investasi 4.994.639. Nah, sisa investasi ini berarti harus dikembalikan pada tahun 2019. Masalahnya, sisa investasi sebesar tersebut harus berapa bulan baru dapat dipulihkan, untuk pertanyaannya. Jadi perhitungannya sebagai berikut. Sisa investasi yang belum kembali dibagi atas kas masuk bersih tahun 2019 dikali 12. Itu untuk menghitung bulannya. Jadi senilai 4.994.631 rupiah dibagi dengan 2 arus kas masuk bersih tahun 2019 senilai 24.227.800 rupiah dikali 12 sama dengan dapatnya 7. Nah, dengan demikian menurut metode masa pulih, investasi tersebut dapat dipulihkan kembali selama 4 tahun 7 bulan. Untuk nilai sekarang bersih, metode nilai sekarang bersih diperoleh dari dikurangi
net present value atau dikurangi NPV merupakan perbedaan antara nilai sekarang dari arus kas masuk sebagai hasil dari investasi dengan arus kas keluar untuk membiayai investasi. Ini metode kedua. Bila nilai sekarang bersih positif, artinya unsur investasi dapat diterima. Sebaliknya, dengan nilai sekarang bersih negatif, maka unsur investasi ditolak. Dari perhitungan arus kas masuk bersih dan bunga pada tabel 1426 dan atau dasar biaya modal diskon faktor atau faktor diskonto 12% dapat dihitung nilai sekarang dari unsur investasi seperti tabel berikut. Nah, ini untuk perhitungan nilai sekarang bersihnya. Untuk faktor diskonto itu diperoleh dari rumusnya 1/1 I plus 1 dikalikan dengan dipangkatkan T. Jadi untuk faktor diskonto itu diperoleh dari, tadi kan I-nya 12%. Nah, itu I-nya 12%. Nah, untuk tahun 2015 itu T-nya itu 2015, jadi satu per tahun. Jadi untuk perhitungannya itu faktor diskontonya yang tahun 2015 itu 1/0,12 ditambah 1 pangkat 1. Jadi diperoleh 0,893. Nah, untuk AKMP dan bunganya itu senilai 4.507.283 dan untuk hasil nilai sekarang itu diperoleh dari faktor diskonto dikalikan dengan AKMP dan bunga. Jadi untuk tahun 2015 itu 0,893 dikalikan 4.507.283 diperoleh nilai sekarang senilai 4.025.004 rupiah. Nah, untuk tahun 2016 itu faktor diskontonya 0,797. Jadi untuk I-nya itu sama 12%, jadi 0,12. Tapi untuk T-nya itu tergantung dengan faktor periodenya. Jadi kan kalau 2016 itu T-nya 2. Dari 2015 ke 2016 ada 2. Jadi diperoleh senilai 0,797 faktor diskontonya. Nah, untuk AKMP-nya senilai 7.020.172. Nah, untuk nilai sekarang diperoleh dari perkalian antara faktor diskonto dengan AKMP dan bunga senilai 5.595.077 rupiah. Begitupun seterusnya untuk tahun 2017, 2018, dan 2019. Jadi untuk nilai sekarang dari arus kas masuk bersih AKMP itu senilai 30.758.898 rupiah total dari nilai sekarang. Nah, untuk nilai sekarang dari investasi outlay senilai 33 juta itu dari soal sebelumnya. Jadi untuk nilai sekarang bersih itu diperoleh dari nilai sekarang dari arus kas masuk bersih dikurangi nilai sekarang dari investasi. Itu totalnya negatif. Jadi nilainya 2.241.102 rupiah. Nah, ini yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi faktor diskonto dapat dilihat pada lampiran tabel nilai sekarang dari RP dari 1 rupiah. Sebagai contoh faktor diskonto rumusnya sebagai berikut. Nah, dari perhitungan nilai sekarang bersih NSB terlihat hasilnya nilai sekarang bersih negatif sebesar 2.241.102 rupiah. Nah, hal ini berarti usul investasi ditolak karena tidak layak. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadine. Indeks kemampuan. Indeks kemampuan atau IK, Profitability Index, merupakan pelengkap dari metode nilai sekarang bersih, yaitu apabila terdapat beberapa usul investasi yang besarnya berbeda, tetapi masing-masing usul investasi menghasilkan net present value yang sama, sementara kita harus memilih salah satu dari usul investasi tersebut. Dengan demikian, kita harus memilih usul investasi yang mempunyai indeks kemampuan paling tinggi. Akan tetapi, bila dari masing-masing usul investasi tersebut menghasilkan nilai sekarang bersih yang berbeda, maka dipilih usul investasi yang mempunyai nilai sekarang bersih paling tinggi, walaupun usul investasi yang dipilih ini mempunyai indeks kemampuan paling rendah. Menurut indeks kemampuan atau IP, usul investasi dapat disetujui bila mempunyai IK 1 ke atas. Sebaliknya, IK lebih kecil dari satu, maka usul investasi ditolak. Dari kasus
usul investasi perusahaan kecap sehat, maka dapat dihitung indeks kemampuan sebagai berikut. IK sama dengan nilai sekarang dari AKMB per nilai sekarang dari investasi, sama dengan Rp30.758.898 per Rp33 juta sama dengan 0,93. Dengan demikian, menurut metode ini, usul investasi harus ditolak karena mempunyai IK 0,93 lebih kecil dari 1. Next. Next. Tingkat imbalan internal. Metode tingkat imbalan internal atau TII, Internal Rate of Return atau IRR, merupakan metode coba-coba sehingga nilai sekarang bersih sama dengan 0. Oleh karena metode ini menggunakan metode coba-coba untuk memperoleh nilai sekarang bersih atau NSB sama dengan 0, maka diperlukan beberapa kali perhitungan untuk mencari NSB positif dan NSB negatif yang mendekati 0. Menurut metode tingkat imbalan internal atau TII, suatu usul investasi dapat diterima bila TII lebih besar dari laba yang dikehendaki oleh manajemen. Laba yang dikehendaki manajemen tentunya lebih besar dari biaya modal. Sebaliknya, bila TII lebih kecil dari laba yang dikehendaki manajemen, maka usul investasi ditolak. Menghitung rata-rata arus kas masuk bersih. Dari kasus usul investasi perusahaan kecap sehat dapat dihitung TII dengan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung rata-rata arus kas bersih. Yang kedua, memperkirakan faktor diskonto. Yang ketiga, mencari perkiraan tingkat imbalan internal atau TII. Yang keempat, menghitung nilai sekarang bersih dan interpolasi. Next. Langkah yang pertama, menghitung rata-rata arus kas masuk bersih. Arus kas masuk bersih atau AKMB selama 5 tahun dari tabel 1426 ditambah aset tetap yang dijual tahun 2019 sebagai berikut. Untuk pertama tahun 2015 sebesar 4.507.283, tahun 2016 7.020.172 rupiah, tahun 2017 5.942.494 rupiah, tahun 2018 4.673.880 rupiah, tahun 2019 sebesar 24.577.20 rupiah, sehingga mendapatkan jumlah 46.720.853 rupiah. Rata-rata arus kas masuk bersih selama setahun sama dengan 477.720.853 rupiah dibagi dengan 5, sama dengan 9.344.171 rupiah. Next. Memperkirakan faktor diskonto. Langkah kedua, memperkirakan faktor diskonto. Perkiraan faktor diskonto dihitung sebagai berikut. Perkiraan faktor diskonto sama dengan investasi dibagi dengan AKMB setahun. 33 juta dibagi dengan 9.344.171 mendapatkan hasil 3.532. Jadi faktor diskonto diperkirakan 3.532. Mencari perkiraan tingkat imbalan internal. Langkah ketiga, mencari perkiraan tingkat imbalan internal atau TII. Tingkat imbalan internal diperkirakan pada tabel nilai sekarang anuitas dari Rp1 sebagai berikut. Perkiraan faktor diskonto 3.532 setelah dilihat pada tabel nilai sekarang anuitas dari Rp1 yang terdapat pada lampiran bab ini, ternyata angka yang mendekati 3.532 adalah 3.791, yaitu pada tahun kelima dengan faktor diskonto 10%, akhirnya TII berada sekitar 10%. Next. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Reni. Terima kasih. Menghitung nilai sekarang bersih.
Langkah keempat, menghitung nilai sekarang bersih. Nilai sekarang bersih dihitung dapat menggunakan tabel nilai sekarang dari RP1 yang terdapat di lampiran bab ini. Menghitung nilai sekarang bersih yang positif dan negatif di antara perkiraan faktor diskonto. 10% dengan metode coba-coba tampak pada tabel 14 sampai 28. Nah, pada tabel ini tampak faktor diskonto yang diperkirakan 10% menghasilkan NSP dikurang negatif 186.813 pada TII harus NSP dengan 0. Supaya NSP 0, maka kita harus ditambah dengan NSP positif 186.813. Nah, oleh karena itu faktor diskonto harus diturunkan dari 10%, misalkan menjadi 9% agar mendapat hasil NSP positif. Setelah faktor diskonto diturunkan menjadi 9%, ternyata NSP positif 915.942. Nah, berikut tabelnya. Next. Ini adalah tabel perhitungan NSP untuk memperkirakan faktor diskonto. Nah, di sini ada tahun 2015, AKMP atau arus kas masuk bersih, Rp4.507.283. Nah, FD atau faktor diskonto 0,917 diperoleh dari rumus yang dijelaskan oleh Mbak Ika, yaitu 1 per bunga periode plus 1 dalam kurung pangkat T atau periode tahun ke. Nah, jadi 1 per 9% plus 1 pangkat 1 sama dengan 1 per 0,09 plus 1 pangkat 2. Jadi 1 dibagi 1,09. Hasilnya 0,917. Nah, nilai sekarang dari 9% itu diperoleh dari AKMB kali FD, yaitu 4.507.283 dikali 0,917. Hasilnya nilai sekarang Rp4.133.179. Nah, begitu juga dengan 10%-nya. Nah, kalau kita ngitung tahun 2016, jadi FD-nya 1 per 10% plus 1 kali pangkat 2 sama dengan 1 per 0,1 plus 2, hasilnya 1 dibagi 1,1, hasilnya 0,826. Nah, nilai sekarangnya juga sama, FD kali AKMB. Nah, nilai sekarang dari AKMB 33.915.942 dan yang 10% 32.823.187. Nah, nilai sekarang dari investasi 33 juta rupiah dari soal sebelumnya. Nah, jadi NSP positif 915.942 diperoleh dari nilai sekarang dari AKMB dikurangi nilai sekarang dari investasi. Begitu juga yang NSP dari 10% itu 32.823.187 rupiah dikurangi 33 juta, hasilnya negatif 186.813 rupiah. Next. Interpolasi. Langkah kelima, interpolasi. Langkah kelima ini merupakan langkah terakhir untuk menentukan tingkat imbalan internal atau TII dengan cara menghitung selisih. Selisih faktor diskonto 10% dikurangi 9% sama dengan 1%. Selisih NSP pada tingkat faktor diskonto 9% dengan 10%, yaitu positif 915.942 dikurangi negatif 186.813 rupiah. Hasilnya 1.102.755 rupiah. Tingkat imbalan internal sama dengan 9% plus 915.442 rupiah
dibagi 1.102.755 rupiah kali 1% sama dengan 9% plus 0,83% sama dengan 9,83%. Nah, dengan TII sebesar 9,83% berarti usul investasi ditolak karena TII lebih kecil daripada biaya modal 12%. Next. Selanjutnya, tingkat imbalan akunting. Tingkat imbalan akunting atau TIA, Accounting Rate of Return on Investment atau ROI, adalah metode yang mendasarkan laba yang dilaporkan dalam buku yang menunjukkan persentase laba bersih setelah pajak dihitung dari rata-rata investasi. Bila TIA lebih besar dari minimum TIA yang ditetapkan oleh manajemen, berarti usul investasi diterima. Sebaliknya, bila TIA lebih kecil dari minimum TIA yang ditetapkan manajemen, berarti usul investasi ditolak. TIA mempunyai kelemahan, antara lain tidak memperhatikan nilai waktu dari uang. Yang kedua, tidak memperhitungkan arus kas. Yang ketiga, tidak memperhitungkan perbedaan umum proyek. Next. Dari anggaran laba rugi pada tabel 14-17, terlihat laba tahun 2015 sampai 2019 totalnya Rp7.676.869. Nah, laba rata-rata Rp7.676.869 dibagi 5, yaitu laba 5 tahun, sama dengan Rp1.535.374. Nah, investasi rata-rata sama dengan investasi dibagi 2. 33 juta dibagi 2, hasilnya Rp16.500. TIA, laba rata-rata dibagi investasi rata-rata, sama dengan Rp1.535.374 dibagi Rp16.500.000, hasilnya 9,31%. TIA dihitung berdasarkan laba rata-rata dalam persentase atas investasi rata-rata. Dengan TIA 9,31%, unsur investasi ditolak, karena TIA yang dikehendaki oleh manajemen selalu di atas biaya modal. Sedangkan biaya modal dari usul investasi ini sebesar 12%, lebih besar dari TIA 9,31%. TIA juga dapat dihitung berdasarkan laba rata-rata dalam persentase atas investasi, yaitu Rp1.535.374 dibagi 33 juta, hasilnya 4,65%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan bisa melalui kolom chat Telegram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan stop share dulu ya, saya tambahkan sedikit. Untuk hari ini kita absensinya cukup 1 kali ya, karena ya enggak apa-apa. Sebenarnya absen 2 kali kan memang saya ingin kalian setelah di absen di grup Telegram, apakah langsung online apa tidak di Zoom. Kalau ini sudah berjalan ininya, jadi hari ini kita cukup 1 kali aja. Jadi tadi saya lihat di grup Telegram sudah absensi semua. Sekarang saya minta di share screen yang mulai dari ini, Mbak. Masa pulih yang tadi. Masa pulih mana? Slide berapa tadi masa pulih? Untuk yang depan-depan ini silahkan yang ini. Yang depan-depan yang teori-teori mungkin ada yang masih belum paham tentang anggaran jangka panjang, silahkan ditanyakan aja nggak apa-apa. Untuk yang saya tambahkan ini yang seingat saya nanti ini masuk di UAS ya, makanya perlu saya tambahkan, termasuk yang kemarin anggaran piutang, kemudian anggaran utang, anggaran modal, anggaran jangka panjang ini, makanya yang saya tambahkan itu nanti dipelajari lagi. Kemungkinan masuk atau keluar di UAS ataupun nanti di latihan soal akan saya berikan soal yang sama dengan angka-angka yang berbeda tentunya ya. Oke, baik. Jadi metode penilaian usul investasi ini sebenarnya ini ya kalau menurut saya ya, karena saya sudah mulai 2017 ya mengajar penganggaran ini, jadi
sebenarnya substansi dari anggaran jangka panjang itu adalah metode penilaian usul investasi ini, yang terdiri dari satu, masa pulih ya, kemudian nilai sekarang bersih atau NSB, kemudian IK atau indeks kemampuan, kemudian TI dulu, tingkat imbalan internal dan juga tingkat imbalan akunting. Nah, tadi saya memperhatikan PPT dari kelompok ini sudah sesuai dengan arahan saya, jadi saya minta ditambahkan 2 centang ya, Mbak Sekretaris, siapa di sini Mbak Sekretarisnya untuk kelompok yang sekarang presentasi. Karena tadi di kelas yang sebelumnya, kelas C tadi itu 2C ya, tadi itu baru mengirimkan PPT-nya jam 6 ini tadi, padahal jam 7 sudah kuliah. Jadi sangat ini ya, sangat terlalu banyak sebenarnya, bukan salah ya. Jadi terlalu banyak sehingga ya teman-temannya pasti nanti bosan. Nah, kalau yang sudah konsultasi dengan saya, ini biasanya langsung apa yang menjadi substansi dari bab-bab yang bersangkutan. Jadi kira-kira seperti itu fungsinya konsultasi itu di situ. Oke, sekarang silakan diberikan 2 centang untuk ini. Nah, kemudian saya masuk yang ke pertama. Nah, masa pulih ini. Untuk teorinya saya skip ya, Mbak. Next, yang hitung-hitungan aja. Nah, ini soalnya ya. Oke, ini juga penting. Jadi nilai aset tahun 2019 itu kan sejumlah 22 juta sekian. Aset tetap tanahnya itu awal tahun 2015 sekian. AKMB tahun 2019 itu juga sekian. Nah, ini soal. Nah, soalnya ini silahkan dibaca sendiri. Sekarang next Mbak langsung ke yang halaman 397 itu ya. Nah, ini mungkin kalau ada yang masih bingung ini dapat dari mana. Jadi bab 14 ini yang metode penilaian usul investasi ini saya langsung saya loncati. Sebenarnya soal yang ada di metode usul investasi ini sebenarnya ada hubungannya dengan beberapa tabel di halaman-halaman sebelumnya. Contoh yang saya lingkari ini ya, tahun 2015 AKMB-nya adalah 3 juta sekian, tahun 2016 5 juta sekian, itu silahkan dilihat di halaman berapa? Halaman berapa ini? 395, yaitu tabel 1426, atau juga bisa di 1425. Tabel 1425 halaman 394. Jadi dua tabel itu sangat berpengaruh pada metode penilaian usul investasi ini. Jadi nanti kalau masih bingung angka-angkanya dari mana, itu silahkan dilihat di tabel 1425 dan juga tabel 1426. Nah, kalau yang 26 itu plus bunganya, AKMB plus bunga. Kalau yang 1425, tabel 1425 itu AKMB tanpa bunga. Nah, silahkan nanti yang dipakai yang mana dalam metode penilaian usul investasi ini. Oke. Terus kemudian ini ada KMB tahun 2019 besar 2 juta sekian, itu ada di halaman-halaman depan, silahkan dicari. Dan nanti kalau masih ada yang bingung di dalam angka-angka ini, ditanyakan aja. Jadi semuanya tidak saya bahas ya, karena ini sebenarnya ada di halaman-halaman sebelumnya yang saya skip. Nah, makanya silahkan ditanyakan aja ke tim yang presentasi, nggak apa-apa. Nah, jadi nanti biar tim yang presentasi yang bertanggung jawab untuk mencari angka-angka ini ada di halaman berapa. Jadi tidak saya bahas semuanya. Ini sebagai contoh tadi. Oke, next Mbak. Saya hapus dulu. Loh, kok next-nya ini? Ini lanjutan. Oh, ini. Nah, ini. Nah, ini juga rumus yang ada di halaman 397. Kalau masih ada yang bingung, tinggal ditanyakan aja ke tim yang presentasi. Ini sebenarnya mudah, sederhana, jadi tidak saya tambahkan. Next, Mbak, yang saya tambahkan yang sulit-sulit aja, nilai sekarang bersihnya coba. Nah, oke, ini teori skip. Nah, ini. Yang pertama ini adalah faktor diskonto ini. Nah, faktor diskonto ini silakan dilihat di tabel yang ada di lampiran bab 14 ini ya. Ada tabel nilai sekarang dari RP1 itu. Nah, itu silahkan dilihat. Ini tahun 2015 sebesar 0,893 dan seterusnya. Ya. Oke, itu bunganya 12% ya. Jadi nanti melihat di tabelnya saya yakin kalian sudah bisa ya lihat tabel anuis 1. Pasti apa ya? Akuntansi keuangan mungkin, pengantar akuntansi
kemudian akuntansi, manajemen keuangan, kemudian matematika keuangan itu pasti sudah diajari. Bagaimana cara melihat faktor diskonto maupun present value di dalam tabel. Nah, dengan tingkat suku bunga sekian. Oke, kemudian AKMP dan bunganya ini dari tabel yang berapa tadi? 1425 tadi ya, 1425, 1426 tadi. Nah, kemudian ini tinggal dikalikan aja. Oke, jadi ini juga cukup mudah, tapi kalau masih bingung silahkan ditanyakan ke tim yang presentasi aja. Saya hanya mereview secara umum. Oke, next, Mbak. Nah, ini rumusnya. Oke, terus next. Nah, sekarang IK, indeks kemampuan. Nilainya adalah nilai sekarang dari KMP dibagi nilai sekarang dari investasi. Nah, 30 juta sekian dibagi dengan 33 juta. Nah, 33 juta ini ya ada di halaman-halaman depan ini ada. Kemudian nilai sekarang dari AKMP 3758 itu ada itu. Itu apa namanya dari tabel ya yang mana tadi 1425, 14.2. Nah, kemudian di apa namanya di halaman 398 tabel 1427 juga ada. Jadi sebenarnya saling berkaitan ini. Makanya nanti kalau mengerjakan latihan soal harus teliti nilai-nilai dari investasi, nilai dari AKMP itu dipakai untuk setelah-setelahnya. Jadi ketika salah di awal ya berarti sampai ke belakang juga salah. Makanya harus hati-hati. Oke, next Mbak. Sekarang ke TII. Nah, ini TII ini yang cukup lumayan ya. Oke, next yang hitung-hitungan aja, Mbak. Nah, oke, seperti tadi ya, ini AKMP juga. Makanya sebenarnya dalam metode penilaian usul investasi, AKMP itu menjadi faktor utama yang harus kalian cari dulu. AKMP itu sangat penting dalam metode penilaian usul investasi. Makanya ketika AKMP dari awal sudah salah ya berarti ke belakang pasti salah gitu. Nanti kalau UTS, kalau UAS ataupun kalau latihan soal saya lihat AKMP-nya juga sudah salah ya sudah. Berarti ke belakang juga salah. Oke, ini tadi ada di tabel 1426 ya. Nah, ini sudah ada keterangannya. Kemudian karena cari rata-rata ya berarti dibagi 5. Oke, next, Mbak. Nah, kemudian pakai rumus ini ya, investasi dibagi AKMP setahun 33 juta. Ini tadi sudah ada ya di halaman-halaman depan, dibagi dengan AKMP setahunnya yang rata-rata tadi 9,9 juta 300 sekian. Hasilnya adalah 3522. Nah, ini yang perlu saya jelaskan di sini, biasanya mahasiswa itu cukup bingung di sini. Ini kan hasilnya ketemu berapa ini? 3,532. Kemudian dicari di tabel. Dicari di tabel anuitas ya, ada di lampiran bab ini, silakan dilihat ya yang punya bukunya di halaman berapa. Pokoknya di belakang sendiri bab 14 itu tidak ada yang pas 3,532 seperti ini, tidak ada. Nah, yang mendekati adalah ini 3,791. Sehingga itu berarti nilainya nanti ditarik ya, itu nilai 3,71 itu ternyata 10% ini. Nah, makanya 10% ini berarti nanti nilai TI-nya ya di sekitar 10% itu. Oke, next Mbak. Jadi ini tabel itu sangat penting ya untuk kemampuan membaca tabel itu. Nah, kemudian menghitung nilai sekarang bersih. Lah ini yang juga sangat penting ya. Coba next Mbak yang tabel itu aja, tabel 1428. Nah, ini. Tadi kan ketemu toh nilai-nilai di kisaran 10%. Nah, 10% ini bisa lebih, bisa kurang. Dalam artian gini, ini namanya trial dan error ya. Trial dan error. Jadi 10% ini bisa ke 11, bisa ke 9. Lah kenapa Pak ini kok langsung 9? Ya namanya yang penulisnya kan berarti dia sudah trial dan error duluan sebelum menulis buku ini. Jadi sebenarnya yang diambil itu adalah ini loh. Tolong diperhatikan ya, ini cukup penting. Ini loh apa namanya? Ini 33
32.915 sekian itu ya. Kemudian ini adalah 32.800 sekian. Nah, yang menjadi patokan untuk yang NSP ini kan ini toh, nilai sekarang dari investasi ini 33 juta ini. Saya kotak ya, maaf tidak pas. Nah, ini. Yang menjadi patokan itu. Nah, 10% dapatnya 32.800 sekian. Berarti kan apa? Itu di bawahnya 33 juta, mendekati. Yang paling mendekati 10% itu, sehingga NSP-nya menjadi minus sekian, 81,86 sekian. Nah, kemudian dicari 9%, ketemunya berapa? 33.900 sekian. Berarti apa? Plus atau lebih dari 33 juta. Nah, yang paling mendekati. Jangan nanti dicari yang berapa? 5% gitu ya, sehingga nanti ini jauh dari 33 juta. Jadi yang mendekati aja. Nah, kalau 9% sudah 33 juta lebih, ya berarti itu saja. Kalau 8, 7, 6, 5% itu pasti nilainya di atas 33 juta. Jauh tapi. Makanya yang paling mendekati dari 10 adalah ya 9 itu. Biar nilai plus dan minusnya ini, NSP plus dan NSP minus ini tidak terlalu jauh. Tujuannya di situ. Oke. Baik. Jadi kalau yang ini minusnya hanya 186, tidak sampai 200.000. Kalau ini NSP yang plusnya yang paling mendekati tidak sampai 1 juta. Tidak apa-apa. Nah, ya, karena yang paling mendekati ya itu. Oke. Nanti bagi yang masih bingung silahkan ditanyakan ke tim yang presentasi ya. Atau mungkin di reply ini apa namanya rekaman ini nanti. Silahkan di-share nanti rekamannya. Oke, next Mbak. Oke. Nah ini tadi kan 10 dan 9, jadi selisih faktor diskontonya adalah 1%. Nah, kemudian selisih NSP-nya berarti NSP yang positif dikurangi dengan NSP yang negatif. Lah, minus ketemu minus jadi kan plus. Jadi ketemunya adalah 1 juta sekian. Oke, sehingga TI-nya menjadi berapa? Dapatnya adalah 9,83 dari ini. Nah, berarti usul investasi ditolak karena kurang dari biaya modalnya 12. Kalau melebihi biaya modal, berarti diterima. Nah, biaya modalnya 12% dari mana? Silahkan dilihat di halaman yang depan-depan. Ada semuanya. Cuma ya tadi saya skip biar langsung ke substansinya aja, biar tidak terlalu lama. Ada kok itu di depan ada. Di halaman berapa? Silahkan dicari aja, saya lupa soalnya. Oke, next Mbak. Yang saya hapus dulu. Sekarang Tia, tingkat imbalan akunting. Oke, untuk teorinya saya skip Mbak. Next ke, nah ini. Di sini anggaran laba ruginya pada tabel 14-17. Ini jauh di depan ya. Silahkan dicari. Nah, anggaran laba ruginya untuk mencari laba tahun 2015, 2016 sampai tahun 2019. Sehingga didapatkan laba 5 tahun adalah 7 juta sekian, dibagi rata-rata ya karena ini 5 tahun ya, jadi dibagi 5 hasilnya adalah 1.500.000 sekian. Investasi rata-ratanya berarti apa? Investasi dibagi 2 berarti 33 juta, itu ada di depan juga di soal, dibagi 2 hasilnya adalah 16.500.000. Kemudian tianya berarti laba rata-rata dibagi investasi rata-rata 1.500.000 sekian dibagi dengan 16.500.000, hasilnya adalah 9,31. Nah, 9,31 ini ternyata juga di bawah modal yang berapa tadi 12% ya. Nah ini. Nah, makanya ditolak. Mana tulisan ditolak? Mana ya? Oh ini nih, hasil investasi ditolak. Nah ini. Karena kurang dari biaya modal. Nah, berarti kalau lebih dari 12%, biaya modalnya berarti diterima. Oke, jadi seperti itu ya. Silahkan bagi yang masih bingung, tanya aja ke tim yang presentasi. Yang penting ini sudah saya berikan review. Nanti tim yang presentasi silahkan kalau ada temannya yang masih bingung, walaupun di TIA juga boleh, di TI juga boleh, silahkan nanti tetap dijawab aja. Oke. Baik, itu ya tambahan dari saya.
Silahkan, ini yang bertanya masih berapa ini? Masih 7 ya. Teorinya 2 aja cukup, lainnya tolong yang angka-angka, karena nanti kalian latihan soalnya berkaitan dengan ini soalnya. Jadi biar nanti kalian lebih terlatih untuk mengerjakan unsur investasi ini. Baik, itu saja dari saya. Silahkan ditutup, Mbak, untuk kemudian dilanjutkan ke grup Telegram ya. Silahkan.